Yang paling sangat signifikan perbedaannya sama Fortuner rival ya. sebelah adalah sunroof. Sunroof. Ini Pajero-nya mau dijual dengan harga berapa, Bang? Ini dengan harga open price. Halo teman-teman YouTube, balik lagi. Kali ini kita mau bahas mobil bekas di Martak Auto Beauty lagi ya, Yes, Bang. betul. Ini langsung ngobrol sama ownernya langsung. Iya, Ya, Bang betul. Asraf ya. Yes. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah, Bang aku sehat ya. Alhamdulillah sehat nih. Ini kebetulan sebentar lagi mau datang bulan puasa ya, Bang. Betul sekali. Dan kemungkinan besar video ini akan tayang mungkin H-1 sebelum puasa. Iya, betul. Ya, ya kan? H-1 Insya sebelum Allah. puasa. Jadi pas banget mobil yang kita bahas karena cocok buat dibawa ngabuburit nih, Bang. Betul sekali. Ya, nemenin buat ngabuburit. Bisa angkut semua keluarga. Jadi Betul. enak nih. Mau beli takjil itu bisa rame-rame. Betul. Nggak usah pakai 2 mobil ya. Bahkan anaknya bisa nongol nih di atas. Bisa belah kemacetan. Bisa belah kemacetan kalau pakai strobo. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru, jangan ditiru. Kita lagi banyak-banyakin pahala, jadi kurang-kurangin lah kayak gitu ya. Oke, ini stoknya ada di Martak Auto Beauty. Sebelumnya buat yang baru nonton nih, Bang. Kalau belum tahu alamatnya, alamat di showroom di mana, Bang? Jalan Pahlawan Revolusi nomor 39A, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Yes. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, langsung aja searching di Google Maps. Itu ada ya, tinggal Martak Auto klik Beauty. Martak Auto Beauty, Tinggal diketik. langsung titiknya di sini. Betul. Atau mau janjian dulu sama Bang Asraf, itu boleh. Nanti hubungi aja langsung, nomornya ada di video sini, kalau nggak ada di deskripsi. Yes. Dan itu langsung sama Bang Asraf ya, Bang. Betul sekali. Oke, nggak pakai lama-lama lagi nih, Bang. Karena ini mobilnya pasti banyak banget yang nyari nih, ya kan? Ini ada mobil apa, Bang? Ini Pajero Sport Dakar 2018. Pajero Sport Dakar 2018. 4x2 Oh, 4x2 ya? diesel. Karena ada yang 4x4. Yes, betul. Ini diesel. Betul. Berarti ini yang ada sunroof. Iya, sunroof. Kalau ini udah power back door belum? Sudah. Oh, udah. Ya. Oke, nanti Sorry, enggak, belum. 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 Oh, nanti pastinya kita cek aja di belakang Iya. ya. Oke, sebelum ke belakang Sampai kita lupa. akan bahas kondisi bagian depannya dulu nih, Bang. Iya, betul. Ini kondisinya untuk bagian depan lampu semua masih standar. Lampu, jadi kalau misalnya Pajero Sport itu sama seperti HRV, sama seperti CRV, itu DRL-nya biasanya kalau sudah beberapa tahun Ya. itu makin kuning. Oh, makin kuning. Betul. Oke. Nah, ini kemarin bagian kanan itu sudah menguning, Menguning. sangat menguning. Oke. Bahkan sudah mulai redup Oh, gitu. lampunya ya. Dibanding yang sebelah kiri. Oke. Untuk lampu DRL-nya aja ya. Ya. Akhirnya kemarin kami ganti full satu set kiri kanan. Oh, jadi baru nih kiri kanan Jadi baru ya. kiri kanan. Oke, walaupun sebenarnya yang redup cuma sebelah kanan. Yes, betul. Karena kalau misalnya diganti yang kanan doang, ada kekhawatiran takutnya belang. Oh iya. Betul. Yang sebelah nanti lebih terang, yang kiri Iya, agak redup. Jadi takutnya jelek gitu. ya. Jadi jelek. Betul. Oke, terus apa lagi nih, Bang, untuk bagian depan? Untuk bagian depan selain itu sudah semuanya masih orisinil semua. Masih orisinal semua. Betul. Terus ini juga lampunya dia LED projector ya. Yes, betul. LED projector, terus di sini juga dia ada fog lamp. Fog lampnya masih halogen Fog lamp. apa masih udah putih, Bang? Ini halogen. Halogen ya. Iya. Jadi pas banget nih karena kan ini masih musim hujan ya, walaupun sebenarnya Imlek udah lewat ya. Udah lewat. Ya, cuma ini masih musim hujan, kemungkinan mudah-mudahan sih nanti bulan puasa udah reda ya. Amin. Cuma insyaallah. kalaupun hujan teman-teman nggak perlu khawatir karena ini fog lamp-nya lampunya warna kuning. Warna kuning, Jadi betul. lebih kelihatan ke jalan. Betul Bahkan sekali. lampunya utamanya pun udah terang ya. Betul. Oke. Terus untuk bagian depan ada perbaikan nggak nih, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Semua dari awal saya beli dari pemilik sebelumnya, nggak ada yang diperbaiki, hanya perbaikan lampu di RL itu aja. Oh, hanya pergantian lampu aja. Yes, Berarti betul. kondisinya masih mulus banget ya? Iya. Oke, masih mulus banget. Karena Tapi pada kalau- saat masuk showroom, Ah, langsung proses pengerjaan poles. oh, boleh. Jadi udah nggak ada PR ya? Nggak ada PR. Nggak ada PR. Karena biasanya apa? Biasanya kita chat dulu Ya. atau apa, kalau misalnya ada yang baret-baret ya. Ya. Oke, jadi itu dia, walaupun kayak begitu, semua stok yang ada di Martak Auto Beauty itu semuanya dijamin ya. Jamin. Bebas tabrak, Bebas bebas banjir. banjir, terus dijamin juga kilometernya asli. Yes. Jadi nggak ada istilah puter-puteran ya, Bang. Nggak ada. Kalau Aman. misalnya kilometernya gede, dibilang gede. Yes. Kalau misalnya kilometer rendah, dibilang rendah. Asli. Terus kebanyakan juga mobilnya service record ya. Betul sekali. Jadi aman, teman-teman bisa cek langsung. Kalau misalnya nggak percaya, cek langsung ke bengkel resmi. Tinggal minta aja nopol, kalau nggak nomor rangkanya ya, ke Betul. Bang Asraf. Aman. Itu pasti dikasih. Jadi Pasti kasih. teman-teman nggak perlu khawatir. Terus ini mesinnya diesel. Diesel. Mesinnya diesel.
Ini pemakaiannya pakai solar apa pakai pertama deh? Sejujurnya kalau saya pribadi belum pernah ngisi dieselnya. Oke. Tapi kalau pemilik sebelumnya biasanya minimal Dexlite. Minimal Dexlite. Berarti aman ya, nggak pernah pakai solar busuk ya? Ya. Harusnya. Kalau ngomong aman, karena ada juga yang beberapa orang sebenarnya sanggup, cuma memang dia pengennya pakai solar busuk. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ini kebetulan memang orangnya pengennya pakai Dexlite. Pengen Dexlite ya, karena kalau misalnya teman-teman pakai solar biosolar itu di aplikasi ini mobil ini itu bikin mesinnya lebih berat. Betul. Dan filterisasinya jadi lebih berat lagi. Pasti, ya. Jadi gampang kotor mesinnya. Betul. Jadi kelebihannya kalau misalnya teman-teman riwayat pemakaiannya udah pakai Dexlite terus, itu dijamin lah lebih bersih ya. Walaupun nggak bersih banget, namanya bahan bakar kan ada proses pembakaran. Yeah. Tapi ini jauh lebih bersih daripada pakai biosolar. Betul. Jadi wajib banget teman-teman nih kalau misalnya beli mobil diesel itu ditanyain riwayatnya ya. Itu udah kita kasih strip tuh. Dari kasih trik, oke. Terus kalau misalnya yang suka cumi-cumi darat gimana Bang Agung? Nah, kalau itu kan balik lagi ya kan. Yang penting mobil kita kondisinya oke ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah beli, mau diganti semuanya, mau dibikin berasap, terserah itu ya. Karena rata-rata punya yang hobinya cumi-cumi darat, mereka orang yang berada, modifikasi mobilnya tinggi, tapi tetap pakai solar busuk. Betul. Karena emang dia butuhnya solar busuk ya. Biar ngebul ya. Oke. Ini eksteriornya kebetulan warna hitam. Yes, betul. Cocok banget. Yeah. Buat teman-teman yang suka sama mobil hitam ini pas karena mobilnya besar, kelihatannya akan jauh lebih elegan ya. Betul. Lebih sporty. Terus untuk mobilnya ini kebetulan surat-suratnya B. F ini kok di mana Bang? Cikarang. Yes. Oke, ganjil pajaknya bulan 7. Yes. Masih hidup berarti? Yes. Tahun 2024? Yes. Oke. Untuk bagian depan apa lagi Bang? Yang spesial? Yang spesial, kalau teman-teman lihat di bagian lampunya ini masih ada stikernya. Oh, ini bukannya stiker ini ya? Stiker buat tol ya? Bukan dari baru gitu bukan ya? Bukan kayaknya. Ini tuh stiker tol bypass yang langsung ya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Siap, nggak tahu. Ini benar-benar apa adanya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, iya. Karena kan sekarang udah digencarin tuh kan. Oke. Oh, udah nggak usah pakai ngetep lagi. Nah, dulu sempat diperkenalkan. Jadi stiker ini teman-teman nanti ada aplikasinya. Itu bisa di-scan di sini. Oke. Nanti bisa langsung isi top up aja. Jadi kalau misalnya lewat tol, teman-teman udah tinggal lewat aja. Tapi cari yang plangnya ada GTO. sistemnya. Iya. Jangan sampai di tol yang biasa karena nggak bakal bisa. Gitu. Itu trik yang kedua. Jadi ini bisa di-scan maksudnya? Bisa. Nanti connect ke handphone kalian. Terus untuk tulisan ini kayaknya bukan bawaan ya Bang? Bukan, itu tambahan variasi. Ya? Oke, variasi. Ini udah dapet. Cuma-cuma ya. Oke, cuma-cuma. Untuk bagian depan ada lagi Bang? Udah paling itu aja ya Bang Agung. Itu aja ya untuk bagian depan ya. Ini kaca filmnya juga dia masih lumayan gelap. Jadi privasi di dalam juga teman-teman jadi lebih terjaga ya. Ini untuk kondisinya bagian samping gimana nih Bang? Sama seperti yang tadi saya bilang, tidak pernah saya cat ulang sama sekali. Karena memang kebetulan yang jual mobil ini juga customer saya sendiri. Tempo hari pernah beli HR-V. Dia tertarik juga karena kondisinya bagus dari showroom saya. Karena saya tahu dia lumayan apik, jadi saya tahu juga mobilnya memang perawatan juga. Oh, jadi tahu ya riwayatnya. Oke. Nah, ini untuk bagian samping dia footstep emang bawaan ya? Bawaan asli. Bawaan aslinya ya. Berarti dia udah ada footstep. Terus ini velgnya juga masih standar. Bannya juga kayaknya masih bawaan ya? Bannya kalau nggak salah udah ganti ya? Oh, udah ganti ya? 2023. Oh, berarti masih baru banget dong? Masih baru banget. Jadi masih bisa panjang lah pemakaiannya 2 tahun sampai 3 tahun ke depan ya. Jadi udah nggak perlu ganti-ganti ban lagi teman-teman. Ganti-ganti ban lagi. Dan ini udah pasti 4-4-nya diganti ya? Iya. 4-4-nya diganti. Oke. Terus dia juga udah ada talang air. Yes. Jadi kalau mobil ini cocok nih Bang kalau pakai talang air. Beda kalau sedan ya. Oke. Terus dia spionnya dia emang udah chrome ya? Sudah chrome. Emang chrome. Oke. Memang kalau di Pajero terus di Fortuner itu banyak ya ornamen-ornamen chrome-nya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak suka, tinggal di delete chrome aja. Tinggal panggil tukang stiker ya. Benar. Gampang. Terus dia juga udah keyless entry ya Bang? Sudah keyless entry juga. Keyless entry. Betul. Terus apa lagi nih Bang untuk bagian samping yang spesial nih? Di bagian samping dia juga sama seperti tadi Bang aku bilang, banyak ornamen chrome ya.
Di bagian pelipit kaca juga udah dilapisin sama ornamen chrome. Oke. Lalu sampai ke belakang juga. Oke. Sampai ke belakang, ya. pilar apa nih? Pilar B ya? Pilar C berarti. Pilar C ya. Pilar C sampai terakhir ya. Betul. Terus sandalnya juga dia chrome ya. Sudah chrome juga. Terus spion chrome, footstep juga ada sedikit chrome-nya. Iya, betul. Silver lah ini jatuhnya, silver iya. matte ya. Sama ini dia ada roof rail. Roof rail. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti beli ini bisa untuk dipakai ngabuburit, bisa juga buat dipakai mudik. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan keluarganya banyak, terus terisi semua, otomatis bagasi akan berkurang kan. Betul, pasti. Kapasitasnya. Teman-teman kalau misalnya mau nambah kapasitas bagasi, tinggal pasang roof box, kalau enggak roof rack. Nah, itu tempatnya udah ada, tinggal dipasang aja ya. Jadi aman. Ini udah cocok lah pokoknya kalau misalnya nggak buat mudik tapi buat gaya dong boleh nggak? Boleh. Udah banyak yang pakai. Udah banyak ya. Udah banyak. Biasanya kayak gitu sih buat modifikasi ya. Oh iya betul. Biar lebih sangar. Lebih sangar. Untuk bagian samping ada lagi nggak nih Bang? Bagian samping paling itu aja, paling tambahan bahwa peleknya juga belum pernah grepes dan belum pernah cat ulang. Jadi memang tanda kutip orangnya memang benar-benar apik. Oh benar-benar apik ya. Jadi kalau misalnya parkir emang feelingnya bagus ya. Betul. Bagus ya. Jadi nggak pernah kena. Jadi itu dia teman-teman. Kalau misalnya beli mobil bekas kan udah dipastikan nggak mungkin 100% bagus ya. Kalau dibandingkan mobil baru. Tapi balik lagi ke user sebelumnya. Kalau emang user sebelumnya itu apik, terus orangnya enak, terus senang bawa mobil, biasanya dirawat banget ya. Jadi itu nilai plus kalau misalnya teman-teman mau cari mobil bekas. Lebih enak lagi kalau belinya di Martak ya. Pasti Bang. Udah pasti dijamin itu ya. Semua garansinya dapat ya. Dapat, betul. Oke. Jadi lebih dari mobil baru lah ya itu kan. Oke. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang ya. Betul. Bedanya sama yang 4x4 di sini biasanya ada emblemnya ya. Ada emblemnya. Dakar 4x4. Ini kebetulan yang kita bahas Pajero Sport Dakar yang 4x2. Betul. Yang sering banget dipakai sama orang ya. Betul sekali. Karena harganya mungkin ya. Jauh kalau sama 4x4 ya. Sama mungkin kegunaannya ya, kalau dalam kota mungkin nggak terlalu urgent buat 4x4 ya. Nggak terlalu kepake ya. Oke, ini untuk bagian belakang berarti nggak ada perbaikan juga Bang? Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Ya. Kalau dari saya nggak ada ya. Cuma nggak tahu kalau mungkin pemilik sebelumnya pernah ngecat bumper. Nggak tahu lagi. Jadi selama diambil di Martak nggak pernah ada perbaikan sama sekali. Jadi mobil tinggal pakai aja ya. Betul. Oke, ini untuk bagian belakang dia udah ada roof spoiler yang gede banget nih ya. Betul sekali. Terus di sini juga dia di bawahnya ada high mount stop lamp yang posisinya ada di dalam kaca ya. Biasanya kan kalau ada spoiler nempel. Di spoiler ya. Cuma ini posisinya ada di dalam kaca. Terus di bawahnya juga dia ada chrome ya di sini yang lumayan panjang. Betul. Terus di bawahnya juga dia ada sensor parkir sama corner sensor. Betul, corner sensor juga ada. Nah, ini lampu belakang juga semua masih halogen. Masih. Enggak dong, ini cuma LED. Yang ini aja ya. Yang air mata. Iya, air mata. Air mata ya. Kayak orang nangis di belakang ya. Air mata ini LED. Sisanya masih halogen. Lampu sen, stop lamp, sama lampu mundur masih halogen ya. Oke, masih halogen. Kebanyakan orang-orang kalau misalnya modifikasi nggak suka belakangnya, ini biasanya ditutup ya. Iya, betul. Ada variasinya. Supaya nggak terlalu panjang terlalu panjang nangisnya. Ya. Kelihatannya sedih banget kayak kalau dari belakang ya. Oke, ini bagian belakang spesialnya apa nih Bang? Bagian belakang spesialnya adalah bagasi belakangnya masih full, masih orisinil, belum pernah cat ulang. Dan begitupun bagian lampu-lampu, krom-krom, semuanya memang mulus seperti ini. Tidak ada yang diganti ataupun dicat ulang atau direparasi ulang. Oke, berarti ini kondisinya benar-benar dari baru emang begini ya? Betul sekali. Nggak pernah ada pergantian ya? Nggak ada. Oke. Kita coba cek. Tadi kan kita nggak tahu nih ini ada power back door atau enggak. Iya, betul. Kita coba aja kali ya, boleh. buka ya. Oh, berarti enggak. Jadi yang di Pajero Sport Dakar 4x2 itu emang belum ada power back door ya. Belum ada. Itu kalahnya dari Fortuner. Betul. Ya, cuma menangnya apa? Menangnya apa? Menangnya dia lebih enak lah. Salah. Apa? Sunroof. Oh ya, sunroof, benar sunroof. Itu poin plusnya. Minusnya nggak power back door. Power back door. Jadi itu tergantung selera ya. Karena kenapa kalau misalnya pilih mobil Pajero, sunroof itu lebih beresiko kalau pasang di luar. Betul. Ya, kalau power back door lebih gampang, betul. Ya kan? Nggak ada risiko apa-apa, karena dia cuma plug and play aja, terus cuma tinggal paling bolongin buat tempat tombol aja, udah. Kalau misalnya sunroof kan repot. Bolongin dulu. Bolongin atapnya, ya kan? Kalau salah-salah bisa bocor semuanya. Ya, benar. Ya, kalau power back door kan enggak. Nah, betul itu sekali. Minusnya. Terus ini bagasinya nih, Bang. Ya. Kita ngomong bagasinya. Ini memang bagasinya sempit ya? Iya, betul. Memang kayak gini.
Padahal kondisi mobilnya gede. Betul. Oke, cuma dia mainnya di kompartemen berarti ya? Kompartemennya ya. Mainnya di kompartemen. Nah, ini juga karena ya yang bisa dibuka ini aja ya. Betul. Dan ini ada putaran buat nurunin ban serep yang ada di bawah ya. Betul sekali. Oke. Terus kalau toolkit disimpan di mana berarti, Bang? Toolkit di sebelah kiri. Di sebelah kiri ya? Yes, betul. Oh, oke. Jadi untuk toolkit dan lain-lain itu disimpannya di sebelah kiri. Jadi di bawah ini dia cuma buat naruh barang sama kompartemen yang lain aja ya. Betul. Cuma ini kalau dilipat dia rata lantai nggak, Bang? Kita coba ya. Oke. Oke. Tapi nggak rata ya? Harusnya rata nih. Harusnya ya. Harusnya rata ya. Ini depannya naik, Gung. Oh iya. Depannya nggak naik. Oh iya, berarti. Tapi belum ini harusnya rata rantai ya. Harusnya bisa rata. Ini nanti kita masukin footage-nya yang pas rata lantainya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang isinya kebetulan nggak sampai baris ketiga, terus butuh bagasi yang besar, itu bisa dilipat aja baris ketiganya ya. Dan lipatnya dia ke depan, jadi dia rata lantai. Yes. Enak buat nyimpennya. Terus yang di bagian belakang ini apa, Bang, spesialnya? Dia sih ada hook di kiri. Power outlet. Oh, power outlet di kanan ya, di kanan. Di belakang. Terus sama lampu sih belum ada ya, Bang Agung. Oh iya, lampu belum ada di belakang ya. Oh, ini ada, Bang. Oh, ada di atas. Oh, ada di atas nih, lampu. Terus udah sih ya kayaknya ya. Sama belakang. Ini mungkin buat ini ya, buat apa namanya? Cover ya. Oh iya, buat kompartemen, kompartisi yang buat nutup bagasi ya. Bagasi ya. Oke, tapi itu ada? Nggak ada. Berarti itu tambahan? Tambahan. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman butuh privasi bawaan-bawaan yang di belakang, betul. Itu tinggal beli aja berarti. Betul ya. Sekali. Oke, tinggal beli, nanti teman-teman bisa coba aja, tanya atau cek di marketplace ya. Yes. Biasanya ada khusus buat Pajero. Cuma emang mobil-mobil ini maksudnya leather frame ya. Leather frame. Leather frame itu memang bagasinya nggak akan besar. Betul karena sekali. Dia emang kapasitasnya buat keluarga 7 orang, yes. Ya kan. Dan emang dia peruntukannya bukan untuk bawa barang-barang. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman butuh banget bawaan yang banyak, tinggal beli roof box aja ya. Roof box. Dan harus diukur ya, jangan lupa untuk diukur. Jangan sampai nanti pas masuk MBZ mentok ya. Nanti nyampe kampung roof box ternyata ketinggalan di MBZ lagi, kan nggak lucu ya. Oke. Nah, untuk bagian belakang mungkin itu aja ya, Bang? Iya, paling itu aja. Nggak ada lagi ya. Oke. Kalau gitu kita langsung cek aja ke bagian interiornya ya. Oke, siap. Oke. Sekarang kita ada di bagian interiornya nih, Bang. Yes, betul. Untuk bagian interior Pajero nih ada fitur apa aja, Bang? Yang pertama kita harus lihat bahwa dia banyak ornamen kulit. Oke. Ornamen kulit dari setir, dari door trim, dari apa namanya? Konsol tengah ya. Konsol tengah, termasuk dari jok. Oke. Nah, terus yang pertama dari sebelah kanan kita bisa lihat dia ada 2 tweeter, ya? Kiri kanan depan. Terus untuk apa spion bisa spion retract sama apa namanya? Electric mirror, betul. Lalu untuk autonya auto down hanya auto up sama auto down hanya untuk driver aja. Oh, hanya driver aja ya. Hanya driver aja. Sisanya berarti manual. Manual, betul sekali. Terus apa lagi, Bang? Untuk bagian sebelah kanan dia buat electric mirror, sama dia ada sensor buat crash. Oh. Apa namanya itu kalau di Mitsubishi? Apa tuh? Kayak sistem pengamanan lah ya. Iya, betul. Keselamatan ya. Sama ada sensor parking, sama traction off. Oh, traction off bisa dimatiin berarti. Betul sekali. Sama yang ininya start stop engine-nya apa namanya? Otomatis. Oh, otomatis. Otomatis. Oke. Terus di bagian samping juga karena mobil ini tinggi ya, besar. Betul. Jadi di kiri kanan ada itu dia ada hand grip buat ngebantu teman-teman kalau mau masuk ke mobil. Betul sekali. Walaupun tadi emang ada footstep juga, terus di sini juga ada tambahan hand grip ya. Yes, betul. Dan kalau misalnya di bagian passenger dia ada tambahan hand grip yang sistemnya flip kayak gini ya. Betul, flip. Yang lipat, cuma ada di bagian passenger. Betul sekali. Ya, kalau misalnya teman-teman dibawa ngebut, tinggal pegangan di sini aja ya. Oke, jadi aman lah ya. Oke. Terus apa lagi nih, Bang? Kalau misalnya di bagian setir kita bisa lihat dia ada apa namanya? Audio steering switch. Cruise control. Cruise control di sebelah kanan ya. Sama audio steering switch, sama ada buat tombol buat MID. Oh, untuk ngatur MID itu ada di bagian sebelah kanan. Bagian kanan, betul. Lalu di belakangnya dia ada pedal shift. Tapi dia pedal shiftnya itu nempel sama dashboard. Oh, jadi nggak ngikutin setir ya? Nggak ngikutin setir. Jadi kalau misalnya muter, dia tetap pedal shiftnya tetap ada di situ, diam ya, nggak gerak-gerak. Tetap stay. Oke, itu agak sedikit susah ya sebenarnya ya, kalau misalnya lagi belok pengen shifting, itu susah ya. Oke, terus apa lagi, Bang? Habis itu dia ada apa namanya? Dia kalau misalnya lampu belum auto headlamp.
Oh, belum ya. Oke. Sama dia untuk wiper juga belum auto juga. Oh, berarti untuk headlamp dia belum auto headlight, terus wipernya juga belum auto intermittent ya. Belum. Berarti masih manual. Masih manual. Oke. Terus ini mobilnya kilometernya berapa, Bang? Ini kilometer sedang berjalan 65.700. 65.700-an kilometernya. Ini service record. Service record selalu di Mitsubishi. Oh, selalu di Mitsubishi. Jadi nggak pernah servis di bengkel resmi ya, di bengkel luar ya. Betul. Jadi selalu di bengkel resmi. Selalu. Oke, itu plusnya. Dan kalau misalnya mobil diesel itu emang rata-rata kilometernya tinggi ya. Betul. Cuma ini kebetulan nggak terlalu tinggi ya. Iya, betul. Jadi bisa dihitung kalau mobilnya nggak terlalu capek ya. Nggak terlalu capek. Nggak terlalu capek. Terus apalagi nih, Bang? Masuk kita ke bagian tengah, dia ada head unit yang ukurannya mungkin nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Lalu ada HDMI, ada buat navigasi juga, buat telepon juga bisa. Lalu kalau kita masuk bagian menu, dia bisa buat audio iPod, USB, sama video USB juga bisa. USB juga bisa ya, Bluetooth juga bisa, AUX juga bisa. Oke, dan ini dia bisa buka kamera. Betul sekali. Oke, berarti ini kamera belakang. Kamera belakang. Kamera belakang ya. Betul. Oke, itu untuk buka kamera belakang. Terus apa lagi nih, Bang? Lalu di bagian tengah kita bisa lihat bahwa dia handbrake-nya sudah sangat canggih dibanding Fortuner. Oh iya, oke. Kalau dibanding rivalnya ini sangat-sangat canggih. Sangat-sangat canggih ya. Dia udah elektrik ya. Udah sistemnya pakai jari ya. Betul. Oke, kalau misalnya di Fortuner kan dia masih pakai otot. Masih pakai otot. Jadi capek ya. Oke. Cuma ini nggak ada auto hold-nya. Nggak ada auto hold-nya. Jadi cuma elektrik parking brake aja ya. Betul sekali. Oke. Terus apa lagi nih, Bang? Plusnya. Lalu di bagian tengah sini ada buat USB, HDMI yang tadi nyambung ke head unit ya. Sama ada pencetan untuk AC belakang. Oh, untuk ngaktifin AC belakang? AC belakang, betul. Oke, berarti ini ada tombolnya juga di depan ya? Betul sekali. Oke, terus ini dia AC-nya juga udah dual zone. Yes. Terus dia juga udah digital, jadi sebelah kiri sama sebelah kanan itu nggak perlu rebutan ya? Nggak perlu rebutan. Bisa atur sendiri masing-masing aja ya? Oke. Terus ini head unit, dia emang bawaannya seperti ini ya? Yes, oke, masih oke lah ya? Jadi OEM ya? OEM ya, oke. Ini OEM. Terus yang tadi dibilang bahwa dashboardnya, kalau misalnya dashboard ini kayaknya belum kulit. Oh ya, plastik ya? Plastik ya, tapi ini finishingnya mungkin lebih bagus ya. Jadi rasanya kayak kulit. Cuma atasnya ini masih keras. Masih keras. Oke. Terus apa lagi nih, Bang, untuk bagian depan? Bagian depan kita bisa lihat yang paling sangat signifikan perbedaannya sama rival sebelah adalah sunroof. Sunroof, ya. Karena kalau misalnya di Fortuner itu dia cuma ada TV plafon. Yang sebenarnya nggak kepake-pakai banget ya. Kenapa dia masih mempertahankan itu ya? Karena kan sekarang rata-rata orang pakai gadget ya kan. Paling mau dengerin musik udah cuma tinggal head unit depan aja. Betul sekali. Dan ini nilai plusnya kalau misalnya teman-teman beli Pajero ini udah ada sunroof. Jadi nggak perlu pasang-pasang ya. Dan elektrik untuk sunroofnya juga semuanya masih normal. Masih normal ya tuh, bisa dibuktiin. Sorry. Nah, oke. Jadi nggak ada macet-macet, nggak ada bocor-bocor ya. Nggak ada, aman. Nah, kalau misalnya tipsnya lagi nih buat teman-teman yang nonton, kalau mau beli mobil sunroof, usahain pas mau ngecek unit, usahain udah mendung. Jadi pas datang hujan, tes tuh langsung ya. Jadi hujan-hujanin aja, karena buat ngecek apakah sealnya masih bagus atau enggak, karetnya masih bagus atau enggak, itu harus dihujanin. Kalau enggak disiram juga bisa ya, Bang. Betul, bisa juga. Tapi kalau misalnya di Martak Auto Beauty itu dapat garansi ya. Dapat garansi. Selain tadi mesin dan transmisi, kalau misalnya ada sunroof itu juga masuk ke garansi. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Jadi uang untuk THR-nya aman ya, dijamin ya. Nggak akan mampir-mampir bengkel. Oke, terus apa lagi nih, Bang? Dia untuk bagian jok sudah full kulit. Oke, dan ini kulitnya lembut ya? Kulitnya lembut. Bukan yang keras. Betul. Oke, ini jujur aja kalau misalnya naik Fortuner itu pertama joknya terasa kaku karena emang kulitnya keras. Terus sponge-nya juga kayaknya agak lebih terlalu padat ya. Beda duduknya sama yang ini. Terus apa lagi, Bang? Ini udah elektrik? Sudah elektrik, yang kanan. Yang kanan aja. Oh, berarti sama aja kayak Fortuner ya. Sama. Oh ya, lupa dibahas tadi ya. Apa lagi? Jadi bagian kanan udah elektrik, electric seat. Bisa buat sendera sama buat maju mundur. Maju mundur ya. Oke, sliding sama reclining berarti ya. Sliding sama reclining, betul. Oke, tapi belum ada memory seat. Belum ada. Oke. Terus ini depan ada 2 airbag ya, Bang? Yes, betul. Di depan ada 2 airbag, di sini juga dia
ada laci penyimpanan Yes. yang memang nggak terlalu besar. Terus di sebelah door trim juga dia ada finishing black glossy ya. Black glossy. Black glossy. Terus di sini ada pocket penyimpanan juga nih di samping kiri dan samping Betul. kanan. Nah, bagusnya Pajero dibanding dengan Fortuner adalah desain dari dashboardnya Iya, sama setuju. konsol tengahnya. Setuju. Jauh lebih sporty, jauh lebih mewah, jauh lebih cocok sama mobilnya. Ya. Setuju. Karena kalau misalnya di Fortuner itu kayaknya nggak nyambung gitu, luar sama dalam. Ya. Mungkin itu. Tapi kalau itu balik lagi ke selera ya. Selera, ya. Karena kalau di Fortuner itu dia dashboardnya ada kulit-kulitan ya. Betul. Kalau ini dia nggak ada, Nggak jadi ada lebih kulit. ke sporty. Dan kalau misalnya saya boleh kasih apa namanya gambaran, duduk di Pajero itu jauh lebih nyaman dibanding di Fortuner. Dibanding Fortuner ya. Yes. Oke. Karena kalau misalnya Fortuner, kalau saya rasa agak terlalu sempit ya atas sama bawah. Ya. Oh iya. Maksudnya ini ya apa untuk namanya? tempat kaki Iya, ya. betul. Kalau Tempat terutama buat orang-orang yang posturnya lebih tinggi Lebih ya. tinggi, betul. Lebih tinggi dari rata-rata itu kurang nyaman. Betul Apalagi sekali. mobil diesel itu kan rata-rata dipakai jarak jauh, Jarak jauh. terus harian. Yes. Jadi otomatis teman-teman akan sering ada di kemudi ya. Kemudi, Jadi betul. mungkin pilihannya kalau misalnya teman-teman pengen nyaman, nggak terasa capek, ini bisa jadi pilihan ya Bang. Betul. Oke, apalagi nih Bang untuk bagian depan? Tapi mau nanya, Apa kenapa tuh? lebih laku Fortuner? Mungkin karena Toyota ya. Mungkin karena Toyota itu sih kayaknya ya, nggak tahu ya. Tapi rata-rata kalau misalnya nanya ke orang yang udah pakai Fortuner, Oke. itu dia juga pengen punya Pajero Pajero. daripada Fortuner. Iya. Makanya itu nggak tahu deh bedanya apa ya. Itu teman-teman bisa kalau misalnya yang user Fortuner, kalau nggak user Pajero, bolehlah Iya. drop di kolom komentar ya. Maksud Betul, kalian betul. seperti apa? Terus apa lagi nih Bang untuk bagian depan? Untuk lampu dia masih halogen berarti untuk lampu plafon. Oh, yang untuk lampu papan masih halogen. Oh ya, sun visor juga belum ada Oh, lampu. lens visor nggak ada lampunya ya? Cuma ada kacanya aja. Cuma ada kaca aja. Oke. Nah, itu untuk bagian depan. Kalau gitu, oh ini armrest, Bang. Armrest Jangan sampai belum. lupa. Iya. Ya. Ini dia armrest, dia atasnya juga udah kulit. Yes. Di bawahnya dia ada tempat penyimpanan. Terus di ke bawahnya lagi kalau misalnya covernya dibuka, dia ada tempat penyimpanan yang dalam banget nih. Dalam banget. Iya. Ini lumayan besar ya. Dan ini dia ada power outlet. Cuma belum ada fan untuk pendingin ya. Betul, belum. Jadi ini belum bisa untuk dijadiin cool box ya. Cool box Oke. Tapi standarnya oke. Terus di tengah juga ini ada tempat penyimpanan cup holder Cup ya holder, untuk betul. 2 botol. Betul sekali. Oke. Terus apa lagi nih Bang untuk bagian depan? Udah paling itu aja ya. Udah cukup kayaknya itu aja ya. Kalau gitu kita pindah ke bagian belakang ya. Sekarang kita ada di bagian baris kedua ya Bang. Yes, betul. Di bagian Pajero. Nah, yang paling kelihatan adalah ini karpet bukan standar berarti. Bukan. Ini berarti tambahan. Gantian. Oh, gantian. Betul. Karpet dasar. Ini bukan karpet dasar ya? Bukan karpet namanya? dasar, bukan. Ini karpet Jadi karet. mobil ini sudah dilapisin karpet dasar, Ha-ha. terus di atasnya dikasih karpet mini merek SS. Oh, oke. Salah satu yang lumayan bagus juga. Yang lumayan bagus ya. Betul. Oke, jadi ini udah ada. Teman-teman nggak perlu beli-beli lagi Nggak berarti perlu ya. beli Udah lagi. dapat dan Betul warnanya ini merah tapi bukan yang merah nyala ya. Betul. Merah yang kayak Racing, merah yang racing. merah racing ya. Merah itu racing ya. Oke. Tapi ini nggak terlalu mencolok mata lah ya. Oke. Nah, untuk bagian tengah nih, Bang. Iya. Ini dia nggak ada double blower apa gimana, Bang? Ada double blower Oh, tapi ada. sebelah kiri kanan ya. Sebelah kiri kanan ya, bukan Iya. di tengah ya. Bukan tengah Oke, ya. karena dia ada sunroof. Betul sekali. Oke, jadi dia posisi blowernya ada di kiri dan Nah, kanan. betul. Dan ini nggak bisa diatur atau bisa? Untuk apa namanya? Apa ini? Up and down buat kipasnya aja. Oh, kipasnya aja ya. Ya, kalau Ini suhu belum bisa. tombolnya ada di dekat tombol lampu ya. Betul sekali. Oke, itu untuk ngatur fan-nya. Fan asli. Terus untuk posisi duduk di bagian belakang ini empuk ya. Lumayan Dan enak. ini masih bisa di reclining ya. Masih bisa. Ini kan ini paling belakang. Ini Betul. tuh masih bisa. Kalau mau direbahin lagi, mau posisinya agak sedikit tidur juga bisa, Bisa nih. juga, betul. Jadi nyaman. Terus mau kalau misalnya mau ditegakin, Bisa tinggal diatur aja ya. Betul Dan sekali. ini kulitnya sama, empuknya sama yang Depan. jok depan. Oke. Terus apa nih Bang kelebihan yang bagian tengah? Kekurangannya dulu. Oke, kekurangannya. Kisi AC-nya ada satu yang copot itu teman-teman. Oh, ini ya. Oh, Cuma oke. nanti bisa langsung digantiin. Oh, ini gampang ya. Gampang, Kalau gampang. misalnya udah deal, Iya, tinggal diganti aja tinggal ya. diganti. Oke. Iya. Terus apa lagi nih Bang? Dia di bagian kanan ada cup holder, Oke. lalu ada buat tombol buat buka tutup jendela, Hmm, lalu bagian bawahnya ada speaker sama ada lampu pintu. Oke. Lalu apa namanya kalau kita duduk
lumayan nggak terlalu Nggak sempit. terlalu sempit ya Nggak terlalu posisinya sempit, ya. betul. Oke. Cuma kan karena ini tadi joknya udah saya mundurin banget kan. Oh, udah paling Nah, belakang supaya ya. Bang Agung kelihatan tadi yang di depan. Oke. Gitu. Oke. Lalu ada back pocketnya juga bukan yang tekstur yang keras, dia empuk Dia juga. empuk juga ya. Betul. Sama materialnya kayak material jok ya. Betul sekali. Oke, terus apa lagi nih Bang? Dia di tengah udah ada handrail, sorry. Oh, ini Headrest. headrest ya. Armrest. Armrest. Armrest Betul. ya, oke. Dan ini dia ada Cup holder. cup holdernya. Betul Dan sekali. ini bisa kalau misalnya nggak dipakai tinggal masukin aja ya. Masukin aja, betul sekali. Oke, ini sistemnya kayak VCD zaman dulu ya. Dipencet keluar ya kan. Lalu dimasukin lagi ya. Mirip-mirip nih. Kalau misalnya teman-teman yang pengen nostalgia nih, cukup lumayan menyembuhkan ini. Terus apalagi nih Bang untuk bagian tengah? Dia yang pasti kursinya udah isofix, jadi Oke. bisa buat naro car seat buat bayi. Oh, buat kasih bayi ya. Lalu Oke. ada 3 titik untuk seat beltnya juga. Oh, berarti bisa 3 ya. Betul sekali. Walaupun di tengah dia nggak ada headrest ya. Yes, betul. Oke, tapi ini masih manusiawi lah untuk bagian tengah ya. Iya, menurut saya. Karena dia masih empuk. Betul. Oke, terus apa lagi nih Bang untuk bagian tengah? Bagian tengah paling sudah ya, itu aja ya. Udah ya, di tengah, di konsol tengah juga dia nggak ada AC, fan, nggak ada. apa-apa, Iya. nggak ada. Berarti ini nggak ada power outlet sama sekali di belakang ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, walaupun di bagian tengah ini nggak ada power outlet, tapi di baris ketiga itu Ada. dia ada ya. Betul sekali. Dan di baris ketiga juga nggak perlu khawatir, itu bisa muat untuk 3 orang sebenarnya bisa. Bisa. Tapi untuk pembagian kursinya itu 50-50 ya, Yes, 50-50 betul. ya. Dan headrestnya cuma ada 2. Cuma 2. Cuma kalau misalnya orangnya kecil-kecil itu Masih bisa muat masuk 3. 3 orang ya. Betul. Dan di belakang juga dia ada seat beltnya juga. Terus dia ada lampu juga di belakang. Dan Iya. di kiri kanannya dia ada cup holder ya. Cup holder juga. Cup holder sama power outlet. Power outlet. Oke. Dan material di belakang joknya juga sama ya. Sama juga. Sama. Oke. Terus apa lagi nih Bang? Dia kalau misalnya bagian tengah ada hand grip kiri kanan. Oh oke. Jadi kalau misalnya naik kan mungkin ini agak tinggi, Uh-uh. jadi bisa pegangan hand grip dulu. Oh, jadi sama kayak yang di pilar A tadi ya. Betul. Di pilar B juga dia ada dapat hand grip ya. Betul. Oke. Karena biasanya kalau leather frame pasti jok tengahnya lebih tinggi ya. dibanding yang depan. Di bagian depan karena dia makin ke belakang makin tinggi, tinggi ya terus, makin ya. tinggi betul itu rata-rata semua leather frame seperti itu. Terus apalagi nih Bang spesial nih Bang? Udah Apalagi? kayaknya ya Udah ya. udah ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngebandingin itu teman-teman tinggal langsung aja datang ke Warteg Auto Beauty buat test drive ya. Betul. Kalau misalnya dirasa teman-teman informasinya di sini pengen dipastikan lagi, pengen dikonfirmasi lagi, itu tinggal datang aja ke Warteg Auto Boutique, tinggal janjian sama Bang Asrap ya. Betul sekali. Kalaupun nanti nggak ada sama Bang Asrap, itu bisa sama orang-orang kepercayaan dari Bang Asrap Pasti. ya. Oke, terus apa lagi nih Bang yang mau ditambahin? Ini jangan lupa teman-teman, ini Dakar 2018, mobil yang biasanya dipakai sehari-hari sama orang-orang Ya. Indonesia, tapi kilometernya masih cukup rendah, Cukup rendah ya. yaitu segitu. 65.000. 65.000 itu hitungan untuk mobil diesel itu cukup Lumayan. rendah banget ya. Iya, Kalau betul. misalnya itu, kalau misalnya mobil bensin mungkin agak lumayan normal ya. Normal, betul. Oke. Terus apa lagi nih Bang? Pajaknya itu, tadi belum dibahas pajak ya. Oh belum ya, Iya. belum. Pajak masih panjang sampai bulan 7 2024. Oke. Tapi per tahun kena berapa nih pajaknya? Per tahun 6,8 sampai 7 kalau nggak salah ya. Oh masih di bawah 10 berarti. Iya, masih di bawah 10. Masih di bawah 10 Pokoknya ya. antara 6 mana? Betul. 6 kalau nggak 7 juta ya. Betul. Jadi di antara angka segitu aja ya. Betul sekali. Oke. Dan ini atas nama perorangan apa PT Bang? Atas nama perorangan pribadi, tapi tangan kedua ya. Oh tangan kedua. Yes. Oke, ini tangan kedua tapi ini kalau bisa dilihat dari kondisinya memang apik Rapi. kayaknya orangnya ya. Rapi. Karena dari jok sendiri nggak ada yang robek, Nggak ada yang nggak robek. ada yang letek, Iya. terus semua trim juga masih oke, masih rapi, Betul, plafon juga masih bersih, betul. nggak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Jadi so far sampai sejauh ini kondisinya masih aman ya. Masih aman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lebih yakin lagi, nggak perlu khawatir kalau misalnya beli di Warteg Auto Beauty karena dapat garansi ya Bang. Betul sekali. Karena ini mobilnya ada electric jok sama ada sunroof, Sunroof. berarti masuk ke garansi juga. Masuk garansi juga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti pas pakai tiba-tiba sebulan 2 bulan ternyata ada masalah, tinggal bawa balik lagi ke sini aja Betul. ya. Yes. Itu pasti akan diberesin. Pasti. Dan nggak perlu keluar uang lagi ya. Nggak perlu, Jadi gratis. aman, gratis ya. Oke. Dan Paling keluar ongkos, ya keluar ongkos aja karena ya. bawa ke sini. Iya. Tapi mending begitu daripada perbaikin sendiri Iya, ya. benar. Oke. Jadi itu yang bakal teman-teman dapetin. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya beli mobil itu jangan ketipu harga murah ya Bang. Betul. Karena balik lagi ke kondisi, karena nggak akan mungkin teman-teman nyari dapat mobil yang kondisinya perfect tapi harganya murah. Iya, betul. Kecuali orangnya butuh. Betul. Iya itu beda ya.
Dan itu 1 sejuta ya momennya ya. Jarang, jadi, itu jarang-jarang. Jarang banget. Cuma yang pasti di Martaka Auto Beauty kondisinya dijamin berkualitas mobilnya, terus dijamin grace juga, terus nggak perlu khawatir juga karena dapat garansi-garansi seperti bebas tabrak, bebas banjir, terus kilometer asli, surat-surat juga semuanya aman. Betul. Mesin transmisi digaransi, sama sunroof sama elektrik juga digaransi ya. Pasti. Oke. Kalau gitu kita langsung nanya harga aja nih di sini, Bang. Oke. Ini Pajero-nya mau dijual dengan harga berapa, Bang? Ini dengan harga open price 429 juta rupiah dan masih bisa nego. Dan itu adalah harga cash. Dan itu harga cash ya. Betul. Karena di Martaka Auto Beauty ini semuanya itu harganya cash. Betul. Tapi kalau misalnya mau kredit gimana, Bang? Kalau mau kredit bisa, cuma teman-teman bisa bawa leasing sendiri. Oke. Jadi kita deal harga cash, lalu teman-teman bawa leasing sendiri, entah berapapun pencairan dari teman-teman leasingnya, yang penting masuk ke kita sesuai harga cash yang disepakati. Oh, jadi enaknya gitu ya. Betul. Karena teman-teman harga cash itu kan masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Beda dengan open OTR kredit ya. Yes. OTR kredit itu udah nggak bisa dinego. Yeah. Nah, plusnya itu ya kalau misalnya teman-teman beli cash. Jadi saat udah hasil nego, jadi angka itu yang akan diajukan ke leasing ya. Terserah teman-teman mau ngutangnya berapa atau mau pengajuannya berapa. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya ada lebihan ya lebihannya buat jalan-jalan mudik nanti. Oke, terus ada lagi Bang yang mau dibahas? Teman-teman jangan lupa sebelum beli mobil dicek satu persatu, jangan tertipu harga murah, jangan tertipu mobil kinclong, tapi harus ngecek. Kalau misalnya teman-teman ngecek sendiri, bisa bawa inspektor, bisa ngecek bawa ke bengkel resmi. Tapi kalau misalnya belinya dari showroom, jangan lupa dimintain garansinya. Dan jangan lupa untuk ngecek review. Dari showroom-showroom yang teman-teman mau beli. Karena itu penting ya. Iya, mempengaruhi track record showroom tersebut. Jadi karena kan beli mobil itu kan mau 1 juta 2 juta ya. Betul. Itu ratusan juta, jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati dan teliti ya. Yes, pasti. Nggak perlu khawatir teman-teman kalau misalnya mau beli di Martaka Auto Beauty bisa bawa pihak ketiga ya untuk ngecek, terus atau mau punya montir langganan itu bisa, atau mau dibawain ke Gencek juga bisa ya. Betul. Nanti tinggal ngobrol aja sama Bang Asraf, nanti tinggal janjian aja ya sama Bang Asraf. Oke. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Apa udah cukup? Udah aman. Udah aman ya. Oke. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa juga karena video ini akan tayang di YouTube-nya Main Mobil dan Martaka Auto Beauty. Yes, betul. Jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe karena nanti akan banyak lagi stok-stok unit yang akan kita review ya di Martaka Auto Beauty. Dan kebanyakan yang di bawah-bawah itu yang udah dapat rata-rata udah pada laku ya. Alhamdulillah udah laku. Jadi cepet-cepetan aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek mobilnya boleh, atau mau ngecek lebih detail lagi itu ada di sosial media dari Martaka Auto Beauty ya. Sekali. Ada Instagram, ada YouTube, TikTok, dan ada YouTube. Oke, jadi itu dia. Dan kita juga mengucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya Bang. Betul sekali. Buat teman-teman yang menjalankan. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Semoga makin berkah lagi. Semoga rezekinya juga makin banyak. Supaya bisa beli mobil buat mudik lebaran ya. Amin. Dan pasti belinya di Martaka Auto Beauty ya. Amin. Harus beli di Martaka Auto Beauty ya. Oke. Kalau gitu udah cukup ya Bang? Aman. Aman, oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Dan yang belum follow, jangan lupa di-follow juga. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.